Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Ustaz Hendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, jumpa kembali bersama Ustaz Hendra di hari ini, ngobrol bareng tokoh ilmuwan Muslim Indonesia. Nah, ini luar biasa. Acara ngobrol bareng sosok ilmuwan, sosok tokoh ekonomi syariah, dan sosok inspiratif lain bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk semangat mencapai mimpi sahabat-sahabat sekalian, terutama mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Setuju? Nah, kali ini Ustaz Hendra ajak sahabat-sahabat sekalian ngobrol dengan sosok ilmuwan Muslim Indonesia. Nah, tidak di Indonesia ini luar biasa. Ini kita akan menyapa beliau berada di Johor, Malaysia. Nah, kita akan sapa yaitu Dr. Siti Marfuah, MED. Beliau lahir di Ponorogo 2 Juli 1976. Wow, warga negara Indonesia tapi beradanya di Malaysia. Wah, keren. Beliau saat ini merupakan dosen Jabatan Pengkajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum University Tun Hussein on Malaysia. Wow, keren. Sosok ilmuwan kita ini, wah keren-keren. Beliau seorang dosen, tapi tidak di negeri kita, tapi di negeri Malaysia. Wah, nggak kalah pentingnya sosok ilmuwan kita kali ini merupakan santri alumni Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur, 28 tahun 1994. Oh, kakak kelasnya Sendra dong, Sendra alumni ke-29. Wah, keren-keren. Nah, sahabat Sendra sekalian, dimanapun sahabat berada, kita akan sapa ya sosok ilmuwan Muslim kita, ahli pendidikan Islam, ya, yang jauh. Sendra berada di Indonesia, di Jakarta. Nah, ilmuwan kita ini berada di Johor, di Malaysia. Kita akan sapa ya. Assalamualaikum, Ustazah Dr. Siti Marfuah, MED, apa kabar? Waalaikumsalam, Ustadz. Salam takzim dari kami yang ada di rantau ya, di Malaysia, Johor, Malaysia. Waduh, alhamdulillah. Saya terakhir ke Johor beberapa bulan sebelum COVID ya. Alhamdulillah ya. Johor. Sempat mampir ya di rumah saya. Insya Allah. Alhamdulillah. Johor itu sahabat sekalian itu berbatasan dengan Singapura. Jadi kalau sahabat-sahabat mau ke Johor, yang paling dekat tentu bisa langsung ya dari Jakarta langsung ke Johor. Pesawat ada dari Jakarta biasanya, atau kemudian melalui via Singapura. Nah, nanti tinggal nyebrang. Saya sering banget ke Johor. Aduh, mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim dengan Ustazah ini. Nah, Ustazah, kami tunggu kehadirannya di sini. Ustazah, ada banyak pertanyaan dari masyarakat kita, terutama di Indonesia. Apa kegiatan yang Ustazah tekuni atau lakukan saat ini, Ustazah, di Malaysia, Ustazah? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya kepada saya oleh Ustadz Hendra. Kita dapat berjumpa di dunia maya ya, meskipun mungkin sudah lama kita tak berjumpa dengan tatap muka. Kalau orang Melayu bilang bersemuka. Bersemuka tatap muka lah, langsung face to face. Ya. Yeah. Sejak kalau tak salah akhir bulan Desember ya 2015. Waktu itu sama-sama dengan Ustadz mengisi di Ngabar ya. Ya betul ya. Seminar internasional pada saat itu ya. International Conference. Oke, itu terakhir ketemu ya. Oke, sekarang ini saya sudah hampir 21 tahun merantau di Malaysia. 21 tahun. Wah, luar biasa ya, lama ya. Saya masuk sini dalam bulan Maret 2000 tahun 2000. Nah, tahun 2000 waktu itu mengikuti suami lah sambung S2 di University Malaya. Lepas itu gantianlah dia selesai S2, saya sambung S2 di University Kebangsaan Malaysia. Saya tetap mengambil subjek yang sama ketika saya S1, yaitu di bagian pendidikan Islam, Fakulti Pendidikan. Ya. Nah, setelah itu kami merantau, jadi kami bergilir-gilir ya, gantian sambung kuliah. Setelah saya selesai S2, suami sambung S3. Setelah itu saya sambung S3. Dan untuk sekarang ini kami aktif mengajar ataupun sebagai dosen ya. Kalau di Malaysia dosen bahasa Melayunya adalah pensarah. Oh ya, pensarah, betul pensarah, betul. Pensarah, lecturer.
pensara atau lecturer di Jabatan Pengajian Islam. Jadi meskipun universitas saya adalah universitas teknik, tetapi sama seperti di Indonesia, mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam wajib mengambil subjek pengajian Islam. Itu untuk yang Muslim. Bagi yang non-Muslim, mereka wajib mengambil subjek pengajian moral. Jadi mereka sama-sama mendapatkan subjek yang memang ingin mendidik akhlak, bukan saja menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak mereka. Jadi di Jabatan Pengajian Islam, kita mengajarkanlah subjek-subjek Islam seperti akidah, selepas itu berkaitan dengan Al-Quran, As-Sunnah, tentang kekeluargaan dalam Islam, perniagaan, ekonomi Islam itu kita ajarkan meskipun basic ataupun asasnya. Nah, itu yang ada di university kami, dan semua university di Malaysia sebagian besar mengamalkan kaidah itulah, untuk terutama untuk university yang umum. Wah, luar biasa Ustazah ya. Artinya hampir 21 tahun Ustazah merantau ke negara tetangga, negara orang artinya. Tapi kemudian luar biasa, produktivitasnya luar biasa. Sambil belajar, kemudian sekarang mengajar. Jadi satu proses yang luar biasa. Artinya tidak berbagi ilmu di negara orang ya. Jadi sebuah perjuangan yang luar biasa ini. Nah, termasuk sekarang saya dengar di tengah Covid ini Ustazah juga tetap semangat nih ngisi kuliah ya kan? Bahkan ini luar biasa ya. Iya. Nah, jadi dalam prinsip hidup saya nih istilahnya mengabdi tidak harus di negeri sendiri. Maksudnya keren. Mengabdi untuk negeri itu tidak harus saya berada di negeri, meskipun saya di luar negeri, saya akan selalu berusaha untuk mengabdi untuk negeri sendiri. Mungkin dengan membantu kawan-kawan di Indonesia untuk mengadakan webinar sekarang ini ya karena keadaan COVID. Kalau tak biasanya ya saya akan datang ke Indonesia kebetulan sekaligus balik kampung. Nah, itu ya. Iya. Baik Ustazah, kalau boleh tahu Ustazah, kapan Ustazah doktor mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu di luar negeri ini Ustazah? Oke, saya mulai tertarik ini ketika saya mengambil S2 tahun 2003. Waktu itu saya baru mempunyai 2 orang anak, masih kecil-kecil. Jadi suami selalu bagi semangat, belajar. Sambil belajar kita sambil mengajar. Jadi biasanya kami akan biasalah kita dari ma'had, daripada pondok, kemahiran ataupun ilmu yang ada pada kita biasanya berkaitan dengan subjek-subjek Islam. Jadi orang sini bilang sambil menyelam minum air. Jadi sambil kita mengajar, sambil kita belajar. Jadi sambil menyambung S2, disitulah saya juga berkesempatan untuk membuka kelas mengaji Al-Quran, fardu ain di rumah. Ya. Alhamdulillah ramai waktu itu di anak-anak lah terutama ya. Anak-anak dan juga orang tua pun saya mengajar ya. Biasanya kalau orang tua saya akan datang ke rumah beliau lah. Tapi kalau anak-anak yang tetangga-tetangga itu memang datang ke rumah. Dari situlah saya bersemangat untuk tetap menyampaikan sedikit ilmu yang ada pada diri saya ya, mengamalkan ilmu. Ibarat pepatah kan mengatakan ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bila tamarin ya, wah keren. Wah, ilmu pesantrennya luar biasa. Jari bila samarin. Wah, luar biasa Ustazah. Perjuangan Ustazah sambil berbagi ilmu, sambil kemudian mengurus 2 orang anak pada saat itu. Sebuah perjuangan yang luar biasa, inspiratif bagi semua keluarga muslim. Artinya, di satu sisi kita bisa kita berjuang membesarkan anak-anak kita menjadi ulama-ulama besar, tapi di sisi lain berjuang pula untuk bisa berbagi ilmu. Wah, luar biasa Ustazah. Betul Ustaz. Jadi kita sambil-sambil kan mendidik anak dan juga mendidik orang lain kan istilahnya. Iya. Baik. Kesempatan ada pada kita. Ada nggak Ustazah? Masyarakat juga bertanya, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar di luar negeri ini Ustazah? Oke, yang penting adalah niat kita dan juga kemauan bagi saya. Kita bismillah lah. Kalau kita sudah niat bismillah sesuatu yang baik, insya Allah akan memberi kemudahan kepada kita, akan memberikan jalan kepada kita bagaimana untuk mencapai
niat baik yang ada pada diri kita. Selain itu juga bagi saya perlu juga bersungguh-sungguh lah. Dulu kalau di UKM kita sambung S2 itu kalau yang motornya buruk, mobilnya buruk itu orang sudah kenal, itu mesti mahasiswa dari Indonesia. Itu. Saya sudah Sampai pernah, sekarang. Ustazah, saya sudah pernah ke UKM, sudah pernah saya. Sudah pernah mampir Iya, di iya. UKM beberapa tahun yang Ya. lalu. Iya. Iya, iya. Tapi itu yang malah memberi semangat kepada kita. Meskipun mungkin orang melihat kita mungkin buruk maupun mobilnya, motornya, tetapi semangat itu yang menjadikan kita alhamdulillah lah dapat sukses sampai sekarang ini, istilahnya dapat menyelesaikan S3, dapat menjadi dosen di sini ya. Syukur alhamdulillah lah istilahnya ya, gitu ya. Wah. Wah, luar biasa. Artinya harus memasang niat dan semangat Nah, untuk bisa kemudian juga usaha. Jadi usaha dan doa kan selalu kita disebutkan seperti itu. artinya belajar di luar negeri itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi dibutuhkan doa dari orang tua, doa dari keluarga, ya. Tapi juga butuh semangat. Wow, keren. Nah, Ustazah, apa pesan Ustazah buat generasi milenial Indonesia, ya, yang akan atau sedang belajar di luar negeri? Nah, kan banyak itu generasi milenial tertarik juga mau belajar di luar negeri. Apa pesan Ustazah? Iya, pesan saya tetap bersemangat ya. Bersemangat, bersungguh-sungguh ya supaya kita dapat mencapai kejayaan. Dan satu lagi yang harus selalu diingat, jangan lupa selalu minta doa kepada kedua orang tua ya, ibu bapak ya. Selain kepada Allah itu memang pasti ya, kepada ibu bapak itu jangan lupa ya. Nah, ini yang menjadikan kita sukses biasanya. Kalau kita menjadikan ibu bapak kita sebagai raja, maka orang akan menganggap kita pun seperti raja. Seperti itu bagi saya. Wah, luar biasa. Artinya, kalau Ustazah Dr. Marfuah, Siti Marfuah misalnya, bisa punya kesempatan, bisa belajar dan mengajar di Malaysia atau di banyak negara juga seperti sahabat-sahabat kita yang lainnya, pastinya sahabat-sahabat juga generasi milenial juga punya kesempatan untuk bisa kemudian belajar dan mengajar tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, di negara tetangga. Wah, keren. Nah, Ustazah, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia untuk bisa belajar atau lebih dekat dengan Ustazah, terutama tentang pendidikan Islam ini, Ustazah? Oke, kalau media sosial mungkin saya biasa Facebook lah. Orang kata masih Nama orang Facebooknya, lama, Ustazah? jadi Facebook. Kalau Facebook boleh. Siti Marfuah Marfuah. Buku saya sekarang tengah menyiapkan buku ya berkaitan dengan tajuk ataupun judulnya adalah Move On. Nah, yaitu sebagai semangat lah atau memberi semangat, memberi motivasi kepada sahabat-sahabat semua, terutama untuk bangkit kembali ya, supaya boleh mencapai kejayaan bukan saja di dunia, tetapi juga yang utama adalah kejayaan di akhirat. Bahkan saya dengar di Malaysia sekarang masyarakat sudah mulai kembali sekolah, kuliah dan berbagai macamnya. Benar? Betul. Alhamdulillah. Mungkin ini salah satu disiplin yang mereka ikuti. Jadi berkaitan dengan COVID, alhamdulillah sekarang ini sudah tak banyak bertambah. Bertambah pun paling dalam kitaran 10 ke bawah. Namanya 3, 4 gitu ya. Sehingga mereka sudah boleh beraktiviti lagi ya. Anak-anak sekolah sudah boleh masuk sekolah, yang bekerja sudah boleh bekerja itu. Karena COVID sudah banyak berkurang lah di sini. Dan yang dulu sakit sudah banyak yang sembuh. Wah, luar biasa Ustazah. Bantu kami juga dengan doa agar kami di Indonesia juga bisa kembali beraktivitas normal dan beribadah juga secara normal insya Allah seperti saudara-saudara kita di Sebab kadang itulah sesuatu yang tak normal namun kita harus menghadapinya. Kadang bukan mudah. Iya. Membiasakan sesuatu yang tak biasa. Iya. Ustazah, kalau boleh tahu selain Facebook, Instagram ada yang bisa diikuti oleh masyarakat? Oke, biasa saya dalam penulisan lah Scopus, Google Scholar itu adalah Siti Marfuah UTHM. Kalau Instagram, Ustazah punya Instagram? Instagram ada juga Siti Marfuah. Sahabat-sahabat boleh ikuti Siti Marfuah. Ini putra keberapa ini yang belakang ini? Putra keberapa ini? Putra yang keempat. Kita orang merantau. Jadi putra yang ketiga. Jadi 4 orang anak saya lahirnya pun
orang sini bilang berterabur. Nah, Oh, rata-rata. Di mana-mana, oh, 4 orang, 4 tempat juga melahirkan. Anak yang pertama lahir di Ponorogo, ah, anak yang kedua di Kuala Lumpur di Kajang, Malaysia. ah. Anak yang ketiga di Putrajaya dan anak yang keempat di Johor. Nah, di tempat saya Oh, sekarang mengajar. wah luar biasa ya, keren ya. Ustaz Hendra doain Enggak nanti jadi kerasa. ulama besar insya Allah nanti. Jadi penghafal Amin, Quran insya Allah. 30 juz insya Allah semuanya nanti. Amin, insya Oh. Allah. Ya. Kalau YouTube, Ustazah punya YouTube? YouTube ada Siti Marfuah. Sahabat-sahabat silakan ya Boleh follow. lihat di situ. Di situ saya tak banyak upload lah berkaitan dengan kemarin ibadah haji bapak saya, kegiatan di perkuliahan itu saja. Ya, sahabat-sahabat boleh follow ya, like dan subscribe ya. Nah, jangan lupa, mudah-mudahan bermanfaat berkahan untuk Ustazah Dr. Marfuah, Amin, Siti insya Marfuah dan Allah. keluarga dan juga ilmuwan muslim lainnya. Wah, keren keren keren. Amin. Nah, Ustazah, terakhir ada nggak dalam perjalanan Ustazah belajar di luar negeri dan berbagi ilmu di luar negeri, pernah nggak Ustazah mengalami down, putus asa, ya Allah kok begini sih belajar di luar negeri sulit banget atau gimana? Pernah nggak sih? Oh, banyak sekali, Ustaz. Ibaratnya laut itu kalau tidak ada ombak dia tak boleh disebut laut. Nah, seperti itulah Keren kehidupan. keren keren keren. Kehidupan kita ini bermacam-macam ujian, cobaan. Seperti saya lah. 5 bulan sebelum saya menyelesaikan ujian doktor saya, suami saya meninggal. Waktu itu saya masih mengajar pun part time. Anak-anak masih sekolah di Jawa di pesantren Gontor. Jadi saya macam aduh gimana lah. Tapi saya tetap bersemangat sebab apa? Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Itu saja yang menjadi kunci saya lah. Supaya saya tetap bersemangat untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Wah, luar biasa. Itu pula yang mengantarkan Ustazah karena kesabaran, ketelatenan, lalu kemudian selalu melibatkan Allah dalam perjalanan hidup ini, kemudian membuat Ustazah sekarang wah, luar biasa ya, bisa mengajar dan berbagi ilmu di kampus University Tun Hussein ini ya. Jadi luar biasa ya. Iya, iya, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan jadi profesor muda nanti mudah-mudahan di University Tun Allah. Hussein. Tapi sudah tua nih Ustaz. 44 tahun. Tentu akan menjadi kebanggaan bagi kami orang Indonesia atau kemudian ya ada ilmuwan Muslim Indonesia yang kemudian bisa menjadi profesor di University Tun Hussein di Malaysia ini insya Allah. Nah, insya Allah. Ustazah, pesan terakhir untuk semua orang yang menonton acara kita ini, apa kira-kira pesan Ustazah untuk semua orang menonton ini baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di banyak negara? Silakan Ustazah. Oke, pesan saya tak banyak, tetap bersemangat, tapi tetap ingatlah kepada Allah yang menjadikan kita dan yang menentukan semua takdir kita. Itu bagi saya. Wah, luar biasa ya. Jadi, waduh, pesannya luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan membuat kita semangat ya, semangat menjalani hidup ini dan semangat pula untuk bisa mencapai mimpi-mimpi hidup kita, yaitu kebahagiaan tidak hanya di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Nah, makasih. Wah, akadnya 10 menit, tapi sudah bermenit-menit. Kemudian ngobrol tentang ilmu, ngobrol tentang luar negeri, bikin kita wah penasaran, terus semangat terus untuk kemudian belajar. Sama seperti pohon, semakin digoyang pohonnya, semakin berjatuhan buahnya. Jadi itu yang kita rasakan hari ini ngobrol dengan sosok ilmuwan muslim kita, inspiratif dari Malaysia. Sekali lagi makasih Ustazah Dr. Siti Marfuah. Dan jangan lupa sama-sama sekalian doakan Ustazah Dr. Siti Marfuah dan keluarga, Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kesuksesan, tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Dan tetap semangat berbagi ilmu kepada kita. Wah, ini ada lagi putrinya nih. Siapa namanya nih? Ini umur masuk 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Kalau yang di kanan siapa namanya nih? Yang cowok siapa namanya? Cowok Muhammad Hafiz Izzuddin. Yang ini. Luar biasa, jagoan, keren. Jadi ulama besar nanti ya. Jadi profesor yang hafal Quran 30 juz insya Allah nanti. Mudah-mudahan nanti bermanfaat pula untuk Indonesia, untuk Malaysia, dan untuk Islam, dan untuk dunia insya Allah. Sekali lagi makasih Ustazah, makasih juga sahabat sekalian. Doa kebaikan. Terima kasih banyak. Dan tonton terus ya acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah ini.
dan ngobrol bareng ilmuwan muslim dan sosok inspiratif muslim lainnya, insya Allah akan bermanfaat untuk semua sahabat sekalian. Tokoh kita yang berbicara, Ustaz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat jariah bersama. Setuju? Nah, baik sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, salam hangat dari Ustaz Hendra dan Ustazah Dr. Siti Marfuah. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam belajar, salam semangat, salam ekonomi terus. Jangan sampai tak belajar. Keren. Jangan takut untuk bisa belajar ke luar negeri. Contoh Ustazah Dr. Siti Marfuah dan banyak lagi ilmuwan muslim lainnya. Setuju Ustazah? Setuju ya? Setuju, insya Allah. Semuanya salam adik-adik semua dan Ustazah Dr. Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.